Mereka sulit ditebak. Aussie, Bahrain kaget. Becker tiba-tiba okey, siap tempur bulan Maret. Satu lagi nama yang muncul iaitu Jero Rediwell yang paling terdekat, yang sudah diambil berkasnya dan sekarang ini dalam proses dokumentasi. Malaysia sebut Indonesia sulit ditebak. 3 pemain masuk siap perkuat Garuda kontra Australia. Ini sebab aku suka dan respect Pak Erick Thohir. Tengok, beliau bergambar dengan legend-legend bola sepak. Pak Erick Thohir sudah ada banyak connection atau banyak berjumpa dengan player-player bola sepak, pemilik kelab bola sepak seluruh, dan beliau antara orang yang paling dikenali di dalam bola sepak dunia. Dan itu saya respect. Berbanding dengan sekian-sekian, kalian tahulah siapa beliau kan. Midin. Memang tak ada apa-apa guys. Tapi Pak Erick Thohir telah tunjukkan bahawa beliau adalah pemimpin yang perlu kita respect, yang perlu kita kagumi dan patut kita contohi. Dan beliau adalah orang yang boleh katakan saya memang respect lah. Saya tidak tahu nak kata apa guys. Apapun Pak Erick Thohir, semoga maju jaya, semoga bersama timnas Indonesia teruskan membantu dan semoga membawa orang-orang yang berkualiti untuk timnas Indonesia. Jadi sekarang ini kita lihat apakah Jero Rediwell ini, dia punya cara permainan, dia punya talenta, dan bagaimana dia punya darah keturunan Indonesia, ingin membela timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert menjadi kepala pelatih timnas Indonesia. Jadi ini antara salah satu magnet yang ada di kepala pelatih ini, iaitu Patrick Kluivert, untuk menarik mana-mana pemain yang kalau dulunya masih berfikir-fikir lagi untuk membela timnas Indonesia, tetapi kini mereka sudah punya satu aura, mereka sudah punya semangat, kekuatan apabila Patrick Kluivert mula menjadi kepala pelatih timnas Indonesia ini. Jadi Indonesia memang akan menurunkan skuad yang hebat pada bulan 3 nanti guys. Tak sabar aku guys untuk melihat pemain-pemain ini di bawah kendalian jurulatih yang baru, taktikal yang baru ya. Aku memang tak sabar sebagai orang Malaysia yang meminati sepak bola Indonesia. Akhirnya guys, negara tetangga kita yang berjaya kuning akhirnya mengakui kalau Indonesia adalah King ASEAN. Buset dah guys. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu ya, serumpun ya, buset dah. Harus itu mengakui gitu, nggak usah malu-malu gitu ya. Kalau misalkan belum bisa bersaing, ya mengakui kan enak gitu ya, buset dah. Salah satu media dari Malaysia guys, tak ragu memberikan gelar tim terbaik ASEAN tahun 2024 cuy kepada timnas Indonesia yang tampil luar biasa sepanjang tahun cuy, buset dah. Ya seperti kalian tahu guys ya, negara-negara besar gitu kualifikasi Piala Dunia round ketiga aja bisa ditahan imbang dan juga dibantai-bantai cuy, buset dah. Berarti emang udah fix guys ya, udah fix kemarin tahun 2024 adalah tahun terbaiknya Indonesia cuy, buset dah. Ya karena guys ya, tanpa ada Indonesia guys ya, negara ASEAN pun tidak akan keangkat gitu ya. Nah gue setuju nih ya, semoga aja gitu ya pemikiran negara tetangga kita harus saling support gitu ya, jangan saling menjatuhkan. Jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Australia Tony Popovic malah dibuat pusing dan terpukul dengan skuadnya. Pada Kamis, 20 Mei 2025 mendatang, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dengan bertandang ke markas Australia. Bertanding di Sydney Football Stadium, sang tuan rumah Australia berharap bisa raih poin penuh untuk menjaga asal lolos. Saat ini, timnas Indonesia bertengger di urutan ketiga klasemen grup C dengan torehan 6 angka. Skuad Garuda hanya berjarak 1 angka dari Australia di tempat kedua atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026, andai timnas Indonesia berhasil mengalahkan Australia pada matchday ke-7 nanti.
maka anak asuh Patrick Kluivert tersebut akan mengkudeta posisi kedua grup C. Begitu juga sebaliknya, jika Australia berhasil amankan poin penuh atas timnas Indonesia di pertandingan nanti, maka Soceros bakal semakin nyaman di urutan 2 dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun jelang laga penting menghadapi timnas Indonesia, pelatih Tony Popovic malah dibuat pusing dengan skuad Australia. Dilansir dari laman Soceros.com, Tony Popovic mengaku kecewa lantaran harus kehilangan salah satu bek utama Australia, Harry Souttar. Pemain berusia 26 tahun tersebut kemungkinan besar absen menghadapi timnas Indonesia akibat cedera saat memperkuat timnya, Sheffield United, di Liga Inggris. Saya sudah bicara dengan Harry Souttar, jadi jelas beberapa hari pertama sangat mengecewakan melihat kondisinya, ucap Tony Popovic. Dia bermain sangat baik dan Sheffield United berada di puncak klasemen Championship, dan dia benar-benar berkontribusi terhadap hal itu, tambahnya. Setelah dipastikan bakal kehilangan Harry Souttar, pelatih Tony Popovic pun bakal merombak skuad Australia dan memanggil sejumlah wajah baru di lini pertahanan. Kami mungkin akan mendatangkan pemain lain dan mereka harus berusaha keras agar pantas berada di Soceros. Sejauh ini, kami telah mendatangkan beberapa pemain khususnya di lini belakang, jelas sang pelatih. Sementara itu, laga menghadapi Australia nanti bakal menjadi debut pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, setelah resmi menggantikan peran Shin Tae-yong. Berbekal pengalamannya saat masih aktif sebagai pemain di kompetisi Eropa, sosok Patrick Kluivert diharapkan bisa memberi warna baru buat gaya bermain timnas Indonesia saat hadapi Australia nanti. Pada pertemuan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia era pelatih Shin Tae-yong berhasil menahan imbang Australia di laga tandang dengan skor 0-0. Media Australia The Roar memberikan pujian setinggi langit pada tim merah putih dengan menyamakan timnas Indonesia dengan Tottenham Hotspur. The Roar membuat prediksi peluang Australia lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam artikel tersebut, The Roar salah satunya mengulas soal kekuatan luar biasa timnas Indonesia yang menjadi pesaing Australia di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Bahkan The Roar menyebut jika Indonesia seperti Tottenham Hotspur versi negara. Jika Tottenham Hotspur memiliki negara, Indonesia adalah jawabannya, tulis The Roar. Sulit untuk memahami apa yang terjadi pada Garuda. Tim ini tampil luar biasa di fase ini. Dengan 6 poin. Kemenangan heroik atas Arab Saudi di kandang sendiri jelas merupakan puncak performa tim, diperkuat oleh banyaknya pemain kelahiran Belanda yang baru dinaturalisasi, sehingga menempatkan mereka di posisi ketiga klasemen berkat selisih gol yang lebih baik, tulis The Roar menambahkan. The Roar juga menilai performa buruk timnas Indonesia di Piala AFF tidak bisa menjadi tolok ukur bahwa tim Garuda melemah. Penampilan buruk Indonesia di kejuaraan ASEAN tidak banyak menyurutkan optimisme, karena Indonesia membawa skuad yang jauh lebih lemah, meski memasukkan beberapa pemain kunci dari kualifikasi Piala Dunia, tulis The Roar.